Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Dwi Wulandari, NIM 2286200045 dari kelas B PPKN 2020. Nah, dalam media pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Setelah membaca judul tersebut, kita akan bertanya-tanya nih, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Dan yang kedua, apa saja yang menjadi faktor penyebab keberagaman di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita memahami keberagaman tersebut? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam Lambang Negara Indonesia. Semboyan ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku, ras, dan juga agama. Makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ialah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, Indonesia yang punya banyak keragaman perlu wadah untuk menyatukan perbedaan tersebut. Salah satunya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab keberagaman di Indonesia dan bagaimana cara kita memahami keberagaman tersebut? Penyebab keragaman Indonesia yang pertama yaitu keadaan geografis. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan juga laut. Nah, luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki kondisi itu, menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan juga golongan. Dan inilah beberapa potret suku yang berasal dari Indonesia. Yang pertama ada suku Sunda. Etnis ini berasal dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Nah, dapat kita lihat dari gambar tersebut, mereka memiliki alat musik tradisional yang menarik. Kemudian yang kedua ada suku Asmat. Suku Asmat ini adalah suku yang berasal dari Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Nah, contoh yang ketiga ada suku Dayak. Dayak merupakan salah satu suku tertua yang ada di Indonesia. Kata Dayak sendiri memiliki beberapa makna seperti pedalaman atau sesuatu yang berhubungan dengan sungai. Nah, dari penjelasan tersebut, kita sudah mengetahui bahwa mereka memiliki ciri khasnya masing-masing dari setiap suku. Faktor yang kedua ialah kondisi alam. Nah, kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai dan juga pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Nah, yang pertama ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupannya, dan yang kedua ada pula yang mengandalkan sistem pertanian dan juga perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan faktor yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan juga agama. Akulturasi di sini ialah diartikan sebagai masuknya unsur kebudayaan asing ke suatu kebudayaan dan kebudayaan asing tersebut digunakan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lamanya. Nah, selain berpengaruh pada bidang budaya, akulturasi ini juga menyebabkan keberagaman agama di Indonesia. Nah, agama yang ada di Indonesia itu sendiri cukup beragam. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Namun, perbedaan ini bukan semata-mata menjadikan kita terpecah belah. Nah, setelah kita mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian kita akan mempelajari bagaimana sih cara untuk memahami keberagaman tersebut. Nah, diantaranya ialah kita bisa
menanamkan sikap toleransi. Toleransi ini dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok maupun individu, baik itu dalam masyarakat maupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi ini terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan dari kedua belah pihak. Nah, yang kedua ialah gotong royong. Manfaat gotong royong ini memiliki dampak positif bagi diri kita. Di antaranya ialah menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan juga memiliki sikap kekeluargaan. Kemudian berfungsi untuk membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar. Lalu menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang antar sesama. Dan yang ketiga ialah saling menghargai dan menghormati. Karena pada dasarnya sebagai makhluk sosial kita itu tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu kita harus saling menghargai dan juga menghormati antar sesama. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Intinya kita tidak boleh menjadikan keberagaman sebagai alasan terpecah belah. Karena meskipun kita berbeda-beda, kita masih dalam persatuan negara Indonesia. Terima kasih.